Atau enggak, kamu tinggalin aja istri kamu, Mas. Itu nggak mungkin lah, Ren. Terus maksud kamu masih mau tetap sama istri kamu, Mas? Terus aku ini apa, Mas? Aku mohon banget sama kamu untuk kamu bersabar. Aku pasti bakal nikahin kamu suatu saat nanti. Aku pegang janji kamu, Mas. Andi sama Anita, itu kan mau kamu. Tolong kamu jaga hubungan kita, Mas. Jangan sampai ada satu orang pun di dunia ini yang misahin kita. Aku juga sayang banget sama kamu. Aku terlalu cinta sama kamu, Mas. Sekarang aku antar kamu pulang dulu ya. Kamu dengerin aku dulu. Kamu juga pasti nyimpen dendam kan ke mereka. Maksud kamu itu apa? Balesin dendam ke mereka. Aku terima tawaran kamu. Nanti kamu telepon nomor ini, bilang mau bikin asuransi baru. Terus kamu kasih alamat rumah kosong yang ada di sini. Paham? Oke. Ini dengan siapa ya? Iya benar. Saya mau buka asuransi baru. Bisa. Alamatnya di mana? Saya SMS-in ya, Bu, alamatnya. Oke, saya tunggu ya. Oke, makasih, Bu. Bagus. Andi sayang, kamu tunggu Mama di sini aja ya. Mbak, kok nggak dikunci? Mbak di mana? Mbak Vera? Mbak, Vera ini aku, Mbak. Mbak Vera. Hai, Anita. Ternyata kamu dalam semua ini. Mohon Ren, lepaskan aku, Ren. Di dalam mobil ada anaknya. Kamu anaknya jauh-jauh dari sini. Aku cuma butuh uang kamu. Aku cuma butuh harta kamu. Dan serahin Mas Hengki sama saya. Ngerti? Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Wah, ini masakan kesukaan Papa semua ini. Aduh, Mama emang paling tahu kesukaan Papa. Mama ini istri terbaik buat Papa. Terbaik sedunia. Alah, udah deh, nggak usah ngegombal. Mama tuh masak semua ini spesial buat Papa. Papa tahu nggak, Mama tuh alhamdulillah banget. Malam ini kita bisa makan bersama. Soalnya kan Papa selama ini sibuk terus, nggak ada waktu buat kita. Iya kan, Di? Hengki dan Anita sangat menyayangi anak sematawayangnya. Mereka sungguh terlihat sebagai keluarga yang harmonis. Iya, Mama ngerti kok. Ya udah, sekarang kita mulai makan yuk. Keburu dingin. Oh iya, Andi kan udah pinter baca doa ya. Gimana kalau Andi pimpin kita baca doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Anak Mama emang makin pinter. Yaudah yuk, kita mulai aja, Pak. Mama udah lapar. Iya. Halo sayang. Oh baru sampai ya? Iya, Ma. Aku tepat waktu kan? Iya, makasih ya. Kamu udah mau jemput aku. Ya udah yuk, kita pulang. Rena, kamu ngapain masih nunggu di sini? Bukannya udah pada pulang? Saya nunggu pacar saya jemput. Mulai besok kamu jangan telat lagi datang ke kantor. Saya pecat nanti kamu kalau telat lagi. Kayak Bu. Ya udah Mas, yuk kita pulang. Nafsu dunia mengejar. Rena, gadis cantik yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi yang dipimpin oleh Anita. Namun Rena saat itu tengah menjalin hubungan gelap bersama Hengki. Jemput aku sekarang. Mas aja kamu kalau sampai nggak jemput aku. Kak, minta uang dong buat besok jalan sama teman-teman. Duit mulu. Lu tahu nggak? Kerja di luar sana itu nggak gampang. Udah deh, nggak usah boros. Tapi Kak, Aku mau pergi. kemana sih Kak jam segini juga? Bukan urusan kamu. Kamu alasan apa sama istri kamu buat keluar tadi? Aku bilang aja ada kerjaan di kantor. Makasih ya Mas. Kamu udah nyempetin waktu buat aku. Terus kapan kamu mau nikahin aku? Aku pasti bakal nikahin kamu. Jangan lama-lama dong. Sabar ya sayangnya. Janji ya Mas. Iya, aku janji. Mas Hengki. Bener kan Mas Hengki? Jojo, kamu ngapain di sini? Hengki tak menyangka akan bertemu dengan rekan kerjanya, yakni Jojo saat bersama Rena. Bukannya istrinya Mas Hengki Mbak Anita ya? Ikut saya, ayo. Apaan sih Mas? Saya minta
Jangan pernah kasih tahu Anita tentang ini. Kalau saya jalan sama wanita lain. Jojo pun memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dari Hengki. Hengki memohon kepada Jojo agar tidak memberitahu istrinya. Jojo pun menyetujui dengan satu syarat. Dan pastinya ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang sih mas, saya cuma minta mas mundur dari promosi jabatan sebagai direktur HRD. Jadi supaya kamu nggak ada saingan ya? Jabatan yang pastinya itu akan buat saya. Kamu itu cuma anak buah saya. Ya terserah sih, saya nggak maksa. Saya mau bagaimana lagi? Oke, saya turutin mau kamu. Tapi ingat ya, ini rahasia kita berdua. Rahasia aman terkendali. Kalau kayak gini kan sama-sama enak. Yaudah. Gini mas, saya kan mau bikin acara nih sama teman-teman saya. Enak gitu kalau ada yang bayarin. Akan saya turuti mau kamu. Dan semua makanan kamu, nanti saya yang bayar. Silakan, selamat menikmati. Hengki. Vera! Iya, bentar kak. Kakak, lama banget sih ah. Kak, ini udah jam berapa sih kak? Kakak jalan lagi ya sama laki-laki berisik itu? Gak cari lagi aja cowok lain? Enggak ya mulut kamu. Kamu ngerti apa soal cinta? Vera, yakni adik Rena yang masih menuntut ilmu pendidikan. Namun Rena lah yang harus membiayai semua kebutuhan Vera. Demi mencukupi kehidupan sehari-hari, Rena rela menghalalkan segala cara. Mau tidur, besok pagi mau kerja. Apaan sih ah, masih ngantuk. Bangun, ini udah siang tau kak. Cepet kak, udah pagi. Kamu kenapa nggak bangunin kakak sih? Kakak tuh udah presentasi sama owner, tau nggak pagi ini? Udah teriak-teriak ya dari tadi. Bu, maaf bu, saya datang terlambat. Duduk kamu. Rena, kamu hari ini saya pecat. Saya dipecat, Bu. Rena seringkali terlambat pergi ke kantor. Hal itu membuat Rena selalu mendapat teguran dari atasannya, Anita. Meskipun sudah diperingatkan untuk terakhir kalinya, namun Rena masih saja meremehkan hal tersebut, sehingga menyebabkan dirinya harus kehilangan pekerjaannya. Pecat saya. Pekerjaan di sini adalah harapan saya untuk mencari uang, Bu. Adik saya juga membutuhkan uang untuk biaya kuliah, Bu. Apa Ibu tega? Ini surat pemecatan kamu. Kamu sekarang pergi dari ruang saya. Permisi, Bu. Karena merasa kesal, tanpa berpikir panjang, Rena langsung pergi menghampiri Hengki di kantornya. Kok nggak bilang aku dulu? Aku kesel banget sama istri kamu, Mas. Iya, kamu kesel kenapa? Hah? Aku udah dipecat sama istri kamu, Mas, dari kantor. Sekarang gini. Namun Hengki merasa panik, karena istrinya pun sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Jadi kamu lebih mentingin dia daripada aku, Mas. Kamu kan tahu, Mas, aku ini mau jadi selingkuhan kamu karena aku cinta sama kamu, Mas. Iya, aku tahu, tapi jangan sekarang ya. Itu Anita udah mulai datang sini. Aku harus pergi dari sini. Nanti malam kita ketemu ya. Kamu juga harus pergi dari sini, oke? Papa. Hey, Papa, barusan Mama lihat Papa ngobrol sama cewek. Itu siapa? Itu klien aku. Jadi dia itu nawarin produk baru gitu. Tapi kok Mama kayak kenal ya sama itu perempuan? Cuman siapa gitu? Mama cemburu ya? Itu tandanya Mama cinta sama Papa. Mama kan emang cinta banget sama Papa. Mama hari ini mau kemana? Hari ini Mama pengen shopping, Pak. Temenin Mama ya. Yuk. Kayaknya Mas Hengki lebih peduli sama istrinya daripada sama aku. Kamu bukan yang waktu itu di rumah makan itu ya? Benar banget, aku karyawannya Mas Hengki. Kenalin, aku Jojo. Sejak kapan kamu berdiri di situ? Jawab dulu dong, nama kamu siapa? Nanti aku jawab. Aku tanya sekali lagi, sejak kapan kamu berdiri di sana? Sejak kapan juga kamu berani meluk Mas Hengki kayak gitu? Kamu ya, sini nggak handphone kamu? Kamu nggak ada hak ngambil handphone aku. Sebenarnya sih gampang, supaya gambar ini nggak sampai ke istrinya. Aku lagi butuh uang, sekitar 10 juta lah. Tinggal ya, minta aja ke Mas Hengki. Kurang ajar, awas kamu ya. Kamu kenapa sih? Kok kelihatannya panik kayak gitu? Teman kamu yang waktu itu kita ketemu, dia tadi tiba-tiba ada di belakang aku. Terus? Dia udah ngambil foto kita berdua, Mas. Tahu nggak sih? Dia minta uang 10 juta malam ini juga. 10 juta? Kalau nggak diturutin, dia bakal kasih tahu istri kamu. Aduh, kamu gimana sih? Kan udah aku bilang, kamu jangan pernah temuin aku di kantor aku. Semuanya jadi berantakan ini. Jadi kamu nyalahin aku, Mas? Aku juga capek terus-terusan hubungan kayak gini. Kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu cerain istri kamu dong. Ya nggak segampang itulah, Rena. Aku harus mikirin masa depan anak aku. Hengki merasa sangat terganggu dengan Jojo yang selalu memanfaatkannya. Ditambah Rena yang selalu menuntut Hengki untuk menceraikan istrinya. Pas kita setelah temuin Jojo, ya?
Mana sih, lama banget. Jangan-jangan nggak datang. Iya. Akhirnya datang juga. Pir aja. Di foto gue kirimin kembali. Oh ya, itu calon istri mudanya nggak disuruh turun juga sekalian? Diam lu. Ini gue ada uang yang lu minta. Tapi lu hapus foto itu. Kan gue udah bilang, kalau lu itu harus mundur dari promosi jabatan itu. Tapi kenapa malah lu ngedudukinnya, Mas? Habis mau gimana lagi, Jo? Semua keputusan sudah ditandatangan. Dan saya nggak bisa mengelak lagi. Sekarang kamu ambil uangnya. Kalau gitu ini sih gue habisin buat traktir aja deh. Tapi awas lo ya. Sampai istri gue tahu dari lu terima akibat. Oke. Dia nggak tahu aja kalau tuh foto udah gue copy. Kurang ajar sih Jojo. Dia pasti pengen ambil jabatan itu di kantor. Ini juga kan demi selamatin hubungan kita, Mas. Atau enggak, kamu tinggalin aja istri kamu, Mas. Biar kita bisa terus sama-sama, Mas. Kamu harus tahu posisi aku. Kamu harus ngerti. Terus maksud kamu masih mau tetap sama istri kamu, Mas? Terus aku ini apa, Mas? Aku mohon banget sama kamu. Suatu saat nanti, aku pasti bakal nikahin kamu. Aku pegang janji kamu, Mas. Rena tak henti menuntut hubungannya dengan Hengki. Hengki lagi-lagi hanya mengucap janji palsu untuk meyakinkan Rena. Tolong kamu jaga hubungan kita, Mas. Jangan sampai ada satu orang pun di dunia ini yang misahin kita. Aku terlalu cinta sama kamu, Mas. Iya. Aku juga sayang banget sama kamu. Sekarang aku antar kamu pulang dulu ya. Kamu ngapain ngeliatin aku? Sebenarnya aku mau ngomong, Kak. Aku lagi butuh uang buat bayaran kuliah. Uang lagi? Kamu tahu? Aku baru aja dipecat dari kantor. Pecat? Ya lagian sih kakak bangunnya kesiangan mulu. Aku tuh kerja juga buat nyukupin kebutuhan kamu. Kenapa kamu jadi sok-sokan ngomelin aku? Iya kak, maaf. Besok aku usahain bayaran kuliah kamu. Kamu ngapain ngajakin aku ketemuan di sini? Aku mau minta uang, Mas. Uang? Buat apa? Kan kemarin kamu udah aku kasih uang. Ya mana cukup lah. Aku juga banyak kebutuhan. Kenapa emang, Mas? Kamu mulai keberatan. Sekarang uang aku itu didepositokan. Dan surat-suratnya dipegang sama istri aku. Kalau aku minta, dia bisa curiga saya. Ya kamu alasan dong, Mas. Untuk bayar apa kek, Mas? Kamu kan tahu gimana istri aku sifatnya. Dan sepertinya kita jangan sering-sering ketemu di tempat terbuka kayak gini. Bahaya buat pekerjaan aku. Bahaya buat karir aku. Belum lagi si Jojo. Terus si alasan kamu aja karena kamu takut sama istri kamu. Kan udah aku bilang, sabar. Sabar. Dari kemarin sabar terus. Aku juga butuh uang, Mas. Gimana? Oke. Rena lalu meminta uang kepada Hengki demi mencukupi kebutuhan adiknya Vera. Namun Rena merasa kesal karena uang yang ia dapatkan tak seberapa. Kamu mau terima atau enggak? Terserah kamu. Dan juga untuk sementara ini, kamu cari pekerjaan dulu. Aku ke kantor. Kamu kenapa, Ren? Kepala aku pusing banget. Aku anterin pulang ya. Ayo. Kamu kenapa? Awas kamu jatuh nih. Kamu sakit ya? Aku cuma ngerasa kelelahan. Kamu minum dulu deh, biar enakan. Tumben kamu baik sama aku. Setiap manusia itu pasti ada sisi baiknya. Sekarang aku lagi baik. Dasar orang aneh. Anehan mana? Aku atau hubungan kamu sama Hengki? Itu kan karena aku cinta sama Mas Hengki. Aku punya teman, dia fotografer. Dia lagi butuh foto model. Kamu cukup cantik. Ada bayarannya kok. Jangan-jangan ini tipuan lagi. Ini, kamu bisa hubungin itu. Kamu hubungin aja nomornya. Setelah Jojo mengetahui keadaan Rena yang sebenarnya, ia pun merasa iba dan mulai menyukai Rena. Gak usah, rumah aku udah deket. Ya udah deh kalau gitu. Oke, kita sudah selesai. Kamu boleh ganti pakaian. Permisi, Mas. Oh, ya. Saya mau pamit pulang. Ini bayaran kamu. Makasih ya, Mas ya. Ternyata Jojo ada sisi baiknya juga. Kok malah bengong sih? Enggak. Saya pamit pulang ya, Mas ya. Permisi, Mas. Ya. 300.000? Ini malah cukup. Rena merasa kesal karena hasil dari pekerjaannya sebagai foto model yang tak seberapa. Meskipun begitu, Jojo tetap berusaha mendekati Rena. Aku buntutin kamu. Aku itu mau ngelindungin kamu. Oh ya, tentang temen aku yang fotografer itu. Aku nggak ngebohongin kamu kan? Ya nggak ngebohong juga sih. Tapi uang 300.000 kayak gini mana cukup buat aku. Kamu tuh nggak ada bersyukurnya. Kamu lagi butuh uang kan? Lagian kan kamu masih baru. Kalau menurut aku bayaran segitu ya wajar lah. Nanti juga meningkat. Jadi sabar aja. Sabar. Aku nggak kenal sama dia. Kamu memang dasar ya nggak sabaran.
Oh ya, kita makan yuk. Enggak, makasih. Yaudah, pulangnya bareng aku aja yuk. Enggak, udah aku jalan aja. Kalau kamu kenapa-napa, terus sempoyongan lagi kayak waktu itu, tiba-tiba pingsan, siapa yang menolongin? Udah bareng aku aja, biar aku nggak khawatir. Ya udah, anterin aku pulang aja. Ya udah deh, yuk. Uangnya udah ada belum? Apa sih? Baru juga pulang. Uang mulu. Cuma segini kak? Nah, mana cukup kak? Ini juga masih untung ada. Aku udah capek-capek kerja, bisanya cuma ngeluh aja. Kamu enak, kerjaannya cuma kuliah doang. Gak perlu potong-panting kerja kayak aku. Kamu tuh ya. Selamat pagi Mas Hengki. Ada apa kamu kesini? Saya mau minta sesuatu. Sesuatu apa? Saya minta Mas Hengki menaikkan jabatan saya. Dengan posisi Mas Hengki yang sekarang sebagai Direktur HRD kan, hal itu pasti sangat mudah. Terus apa lagi yang kamu minta? Saya minta Mas Hengki melepas Rena. Apa? Ya, dengan itu saya jamin. Jojo meminta Hengki untuk menaikkan jabatannya. Namun Hengki bersikeras tidak mengikuti keinginan Jojo. Lantas, Jojo pun memberikan pilihan terhadap Hengki, sehingga membuat Hengki merasa resah. Saya nggak memaksa, saya hanya memberikan. Lebih pilih Mbak Anita. Keluar kamu! Permisi. Mbak Anita, gimana kabarnya? Nggak usah basa-basi kamu. Ada apa kamu ngajakin saya ketemuan di tempat ini? Saya mengundang Mbak Anita ke sini karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang Jojo tidak main-main dalam perkataannya. Ia lantas memberitahu Anita tentang hubungan gelap Hengki dan Rena tanpa ragu. Mas Hengki selama ini dia berselingkuh sama Rena. Kamu jangan sembarangan ngomong ya, Jo. Apa ini? Mbak Anita lihat aja sendiri. Ternyata benar dugaan aku selama ini. Kalau Mas Hengki itu selingkuh. Sabar Rena, saya ngasih tahu ini karena saya kasihan sama Mbak Anita. Selama ini tuh dibohongin sama Mas Hengki. Terima kasih ya, Jo. Sama-sama, Mbak. Aku harus beri pelajaran ke mereka berdua. Ya sudah, saya permisi ya, Jo. Mas? Kamu udah lama nunggu di sini? Iya, lumayan lama, Mas. Maaf ya sayang ya. Ya kamu tahu lah, aku harus cari-cari alasan sama istri aku buat keluar. Oh iya, ini aku ada uang buat kamu. Bukannya uang kamu semua ditahan sama istri kamu? Tapi tadi aku udah pinjam uang sama kantor. Demi kamu sayang. Makasih ya, Mas. Akhirnya kamu udah gak bikin aku emosi lagi. Oh, ternyata ini ya kelakuan kalian berdua di belakang saya. Dasar nggak tahu malu. Ini uang saya. Kaget kalian lihat saya. Sekarang kamu pilih ya, aku, Andi, atau pelakor ini. Hah? Mama sabar dulu, Mah. Ini nggak seperti yang mau pikirin. Aku pasti pilih Mama sama Andi. Mas Hengki. Anita yang sudah habis kesabaran langsung melabrak Hengki dan Rena. Anita juga mengancam Rena agar Rena merasa takut dan tidak lagi mengusik rumah tangganya. Ternyata kamu cuma manfaatin aku doang, Mas. Kamu tuh harusnya tahu diri, tahu nggak? Kamu jahat, Mas. Dengerin ya, sekali lagi kamu ganggu rumah tangga saya laporin kamu ke polisi. Mas pulang. Mas Hengki. Rena juga merasa semakin membenci Anita yang berhasil mempertahankan Hengki di genggamannya. Kenapa sih? Serius banget. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Saya nggak salah dengar nih, Pak Anda nih Mas Hengki Raskin. Saya dipecat sih? Kesalahan saya apa ya? Kamu kan yang sudah membeberkan semuanya. Semua itu kan terjadi karena ya kesalahan Mas sendiri dong. Coba ya, kalau dari awal Mas Hengki nurutin mau saya nggak akan ngadu-ngadu ke istri Mas Hengki sendiri itu. Diam kamu. Itu semua kesalahan Mas. Kita lihat aja nanti. Kamu diam, sekarang keluar dari ruangan saya. Kamu dengerin aku dulu. Aku mau ngajakin kerja sama kamu. Kamu juga pasti nyimpen dendam kan ke mereka. Maksud kamu itu apa? Balesin dendam ke mereka. Aku terima tawaran kamu. Nanti kamu telepon nomor ini, bilang mau bikin asuransi baru. Terus kamu kasih alamat rumah kosong yang ada di sini. Paham? Oke. Ini dengan siapa ya? Iya benar. Saya mau buka asuransi baru. Bisa. Alamatnya di mana? Saya SMS-in ya Bu alamatnya. Oke, saya tunggu ya. Oke, makasih Bu. Bagus. Andi sayang, kamu tunggu Mama di sini aja ya. Mbak, kok nggak dikunci? Mbak di mana? Mbak Vera? Mbak, Vera ini aku Mbak. Mbak Vera? Hai Anita. Ternyata kamu dalam semua ini. Mohon Ren, lepaskan aku Ren. Di dalam mobil ada anaknya. Kamu
Anak jauh-jauh dari sini. Aku cuma butuh uang kamu. Naasnya, Anita akhirnya masuk perangkap Rena. Anita sangat tak menyangka bahwa Rena dan Jojo tega melakukan perbuatan keji tersebut terhadap dirinya. Aku cuma butuh harta kamu. Jangan mimpi kamu ya. Aku nggak mau masuk penjara. Anak korban berhasil ditemukan seorang petani yang tengah mencari air. Petani pun lantas melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Pelaku dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan. Mengetahui kebenaran lebih dahulu dibandingkan melakukan kebaikan membuat kita terhindar dari pengabdian buta yang dapat menjebak kita dalam kejahatan. Semua yang telah terjadi.